Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sampai detik ini Allah memberikan kepada kita izin untuk bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang telah kita lakukan mendapatkan keridhaan. Mudah-mudahan puasa yang telah kita laksanakan mendapatkan pahala sebagaimana yang telah Allah janjikan. Dan semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa hidayah terlimpah untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Selawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kepada kita wejangan dan ilmu supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi dan orang-orang yang mendapatkan balasan yang telah Allah janjikan dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa selawat juga teriring kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dan berusaha melazimi dan melaksanakan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang mungkin kita sering mendengar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di suatu ketika menghabarkan kepada para sahabatnya, yakni tentang seseorang yang akan masuk surga. Di suatu ketika Rasulullah SAW menghabarkan kepada sahabatnya akan datang penghuni surga melalui pintu. Karena beliau pada saat itu adalah berada di masjid, ya. Dan Rasulullah SAW menghabarkan kepada para sahabatnya. Selang beberapa lama kemudian datanglah seorang laki-laki penduduk Madinah, dan laki-laki itu tidak terlalu terkenal, tidak terlalu dikenal, dan sedikit sekali orang yang mengenal beliau, karena memang beliau adalah bukan perawi ataupun tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis. Intinya adalah lelaki tersebut tidak terlalu kenal sebagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain seperti Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi Rasulullah SAW menghabarkan akan datang seorang penghuni surga melalui pintu tersebut. Kemudian hari berikutnya Rasulullah SAW juga sama menghabarkan kepada para sahabatnya akan datang laki-laki penghuni surga melalui pintu. Kemudian setelah berapa lama datang pula laki-laki yang kemarin. Hari berikutnya sama, Rasulullah SAW menghabarkan akan datang calon penghuni surga. Laki-laki yang datang adalah laki-laki yang sama. 3 hari berturut-turut Rasulullah SAW menghabarkan kepada sahabatnya akan datangnya calon penghuni surga. Hal ini kemudian mengundang penasaran salah seorang sahabat Rasul, yaitu Abdullah bin Umar. Ada amal apa? Ada amal istimewa apa yang menyebabkan Rasul
dan menyebabkan orang ini, Rasul menghabarkan dia akan masuk surga. Karena mengundang penasaran tersebut, kemudian Abdullah bin Umar bertamu kepada orang tersebut dan menginap di rumahnya selama 3 hari 3 malam. Dengan maksud dan tujuan adalah ingin mengetahui amalan apa yang menyebabkan laki-laki tersebut dijamin dan dihabarkan oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam pertama Abdullah bin Umar mengamat-amati dari habis maghrib, habis isya sampai menjelang subuh, sampai subuh. Dan beliau tidak mendapatkan hal yang istimewa dari orang tersebut. Biasa habis maghrib mungkin makan malam, habis isya tidur, ya. Kemudian menjelang subuh mungkin sepertiga malam mungkin bangun sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Tidak ada amal yang istimewa yang dilihat oleh Abdullah bin Umar. Kejadian ini dan beliau mengamatinya selama 3 hari ternyata sama, tidak ada keistimewaan yang ia lihat. Namun kenapa Rasulullah SAW menghabarkan dia adalah calon penghuni surga? Kemudian setelah 3 hari beliau menginap dan akhirnya pun pamit dan menanyakan dan memberitahu apa tujuan sebenarnya beliau menginap di rumahnya. Singkat kisah adalah Abdullah bin Umar menanyakan, sebenarnya saya bermalam di sini mempunyai maksud dan tujuan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan kepada kami bahwasanya engkau adalah dan engkau akan masuk surga selama 3 hari berturut-turut. Sebenarnya amalan apa yang engkau miliki? Awalnya ada yang mengisahkan orang tersebut tidak menyadari dan tidak menghabarkan amalan apa yang ia kerjakan. Namun tatkala Abdullah bin Umar hendak beranjak dan pergi dari rumahnya, kemudian beliau memanggilnya dan ingat ada satu hal yang beliau lakukan setiap malam sebelum ia memejamkan mata, sebelum ia tidur, yakni dia membebaskan seluruh kesalahan manusia yang berbuat zalim kepadanya, yang berbuat kesalahan kepadanya, ia maafkan. Sebelum orang yang menzalimi, sebelum orang yang berbuat salah terhadapnya meminta maaf. Subhanallah. Satu perbuatan yang langka dan juga berat tentunya. Memaafkan orang lain yang orang lain mungkin berbuat salah kepadanya. Orang lain melakukan kesalahan kepada beliau, namun beliau dengan lapang dada, beliau memaafkan sebelum orang tersebut meminta maaf kepada beliau. Mungkin kita tidak sanggup dan mungkin kita jarang yang bisa melakukan hal tersebut. Berapa banyak kita menyimpan rasa dendam kepada seseorang yang telah berbuat salah kepada diri kita. Berapa banyak kita menyimpan rasa marah terhadap orang tua kita. Mungkin kita banyak juga, mungkin di antara kita menaruh dendam kepada saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan. Bahkan mungkin ada sebuah ungkapan dan kata-kata dari seseorang, karena saking jengkelnya dan saking marahnya, dia mengatakan sampai saya tidak akan menginjakan kaki saya ke rumahmu selama ataupun sebanyak 7 turunan. Na'udzubillahi min dzalik. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Perkara inilah ternyata yang menyebabkan seseorang masuk dan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Dan dalam pembahasan pintu-pintu surga juga disebutkan bahwasanya salah satu pintu yang Allah sediakan dan namanya adalah termasuk nama dari nama-nama pintu surga adalah Babul Kadhiminal Ghaidha wa Afi Anin Nas, yaitu pintu memaafkan kepada kesalahan manusia yang lain. Tentunya ini perkara yang tidak mudah
yaitu memaafkan kesalahan orang lain, ya, yang telah berbuat zalim kepada diri kita. Seringnya kita justru kadang kita menaruh hasad dengki kepada orang tersebut. Kapan dia mendapatkan musibah, kita akan merasa senang. Kapan dia mendapatkan sebuah bencana, kita merasa bahagia. Mungkin, tapi sahabat ini melakukan satu perkara yang besar, yaitu memaafkan kesalahan manusia yang telah berbuat zalim kepadanya, melakukan kesalahan kepadanya tanpa beliau ataupun tanpa orang yang menzalimi meminta maaf terlebih dahulu. Ini satu hal yang sangat berharga untuk kita semuanya. Terlebih kita hari ini masih di bulan Ramadan, di mana bulan yang penuh ampunan, penuh dengan keberkahan. Lepaskanlah kesalahan-kesalahan orang lain kepada kita, dan mudah-mudahan itu menjadi sebab kita ataupun Allah memasukkan kita ke dalam jannahnya. Karena memang surga adalah tempat yang terindah dan tempat terakhir yang paling indah. Tidak ada tempat yang terindah selain surga. Bagaimana tidak? Ada yang menghabarkan pintunya surga antara pintu ke pintu saja adalah 40 tahun perjalanan. Dan satu orang mendapatkan pelayan minimal, ada yang menjelaskan 10.000 orang. Luar biasa. Tentunya mari kita sama-sama kita mencoba menjadi orang yang pemaaf, lapang dada, tidak menjadi orang yang pendendam, bukan menjadi orang yang punya sifat hasad dan dengki kepada orang lain. Biarlah orang lain berbuat salah kepada kita, tapi kita jangan sampai membalas kesalahan kita, membalas kesalahan orang lain dengan kesalahan yang sama. Justru itu menjadi ladang untuk kita semuanya, untuk menjadikan kita menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan kelak di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering banyak kita nasihat yang kita dapatkan. Dua hal yang harus kita ingat. Ingat kebaikan orang lain untuk diri kita. Ingat kesalahan kita kepada orang lain. Lupakan dua hal. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain dan lupakan kesalahan orang lain kepada kita. Insya Allah kita akan mendapatkan dan menjadi orang yang paling bahagia hidup. Karena hidup bahagia adalah melepaskan kesalahan-kesalahan orang lain sehingga tidak menjadi beban pikiran untuk kita semuanya. Namun sebaliknya, sungguh sengsara dan malangnya orang yang selalu menaruh rasa marah, rasa dendam dalam hatinya. Hidupnya tidak akan tenang, hidupnya tidak akan bahagia karena memikirkan kesalahan orang lain kepada kita. Tapi mudah-mudahan kita semuanya di bulan ini yang penuh berkah, dan kita mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah selalu. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mempunyai dada yang lapang, selapang samudra. Mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang mendapatkan balasan dan orang-orang yang mendapatkan surganya Allah yang Allah janjikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini kaum muslimin dan muslimat menjadikan kita semuanya, dan mudah-mudahan terketuk hatinya yang mungkin kemarin masih punya rasa amarah dengan saudara-saudara kita, punya rasa amarah dengan mertua kita, punya rasa marah dengan relasi kita karena kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan kepada kita. Mari kita buka pintu maaf untuk mereka, dan mudah-mudahan ini semuanya menjadikan sebab Allah memasukkan kita ke dalam surga yang Allah janjikan kepada kita bagi orang-orang yang mau memaafkan orang lain tanpa harus orang lain dan orang yang mendolimi meminta maaf terlebih dahulu. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal adzim wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.